Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaan saudara, saya percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena tidak henti-hentinya Engkau selalu datang bagi kami dengan firman-Mu. Untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat diteguhkan, untuk kami semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini mari Engkau berkati kami semuanya, dimanapun umat-umat-Mu berada. Sedialah kami menikmati firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Setiap orang memiliki alasan untuk bersukacita. Mungkin mereka dapat bersukacita ketika mereka naik jabatan. Mereka bersukacita ketika mereka memiliki segala sesuatunya. Tetapi apabila kita lihat bersama, Raja Daud bersukacita ketika dia katakan dia pergi ke rumah Tuhan. Ini menjadi sukaan, ini menjadi sukacita bagi Raja Daud ketika dia pergi ke rumah Tuhan. Setiap orang memiliki alasan untuk bersukacita. Mungkin mereka bersukacita ketika mereka memiliki jabatan, mereka bersukacita ketika memiliki segalanya. Tetapi apabila kita melihat Raja Daud, dia bersukacita bukan karena fasilitas, bukan karena segala sesuatu yang ia miliki, tetapi menjadi sukacita daripada Raja Daud di dalam ayat yang pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Menjadi kesukaan bagi Raja Daud ketika dia pergi ke rumah Tuhan. Untuk hari-hari ini, kita nggak mungkin pergi ke rumah Tuhan. Namun, kita selalu punya kerinduan itu untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Alasan hari-hari ini kita tidak dapat pergi ke rumah Tuhan karena keadaan, karena situasi yang membuat kita tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Kita lihat Raja Daud mengajak orang Israel untuk turut bersama pergi ke rumah Tuhan karena baginya di rumah Tuhan ia memperoleh kelepasan. Karena bagi Raja Daud ketika dia pergi ke rumah Tuhan ada pertolongan, ada penjagaan, ada perlindungan, ada kemenangan yang menjadi bagian di dalam kehidupan Raja Daud. Mari kita lihat di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Ini menjadi kerinduan dan permohonan daripada Raja Daud bahwa ia cinta pada kediaman Tuhan. Karena apa? Karena ada kemuliaan di dalamnya.
Jadi biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini pun yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini, kita rindu tinggal dekat dalam rumah Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, di sini dikatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan, mengajak, mendorong, mengingatkan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kita, dalam persekutuan-persekutuan kita, menjadi suatu kerinduan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Menjadi sia-sia apabila kita datang ke rumah Tuhan tapi kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saat saya dan saudara datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka kita dapat menikmati kekuatan yang baru itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Bani Korah di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kembali kepada Mazmur 122 ayat yang ke-3, 2 dan 3. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Bagi orang Israel, kota Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah yang mempersatukan mereka. Sekalipun terdiri dari berbagai atau beragam suku. Dalam ayat 4, ayat 5, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Ada beragam suku, tetapi tempat untuk bersyukur kepada Allah adalah ketika mereka pergi ke rumah Tuhan. Kenapa pergi ke rumah Tuhan? Dalam ayat yang ke-9, karena di rumah Tuhan ada kebaikan. Mencari kebaikan di dalam rumah Tuhan. Yerusalem menjadi sumber sukacita bagi Daud. Bukan kotanya, tapi karena ada bait Allah di dalamnya. Dan hari-hari ini, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Apa saja yang dapat kita lakukan? Apa saja yang dapat kita kerjakan sebagai bait Allah? Sebagai rumah kediamannya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Ini yang menjadi tugas saya dan saudara, kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Biar orang-orang mencintai Yerusalem, beroleh sentosa bukan karena kebiasaan, tapi karena kasih. Mencintai rumah Tuhan bukan karena kebiasaan, tetapi karena ada kasih kepada Tuhan. Ada kerinduan kepada Tuhan. Berikutnya, di sini kita melihat mengapa kita harus mencintai rumah Tuhan, karena untuk berdoa kesejahteraan lingkungan. Ya, kalau lingkungan kita sejahtera, kalau lingkungan kita aman, tentunya kita pun menjadi aman. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ayat yang ke-8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Untuk apa yang berikutnya? Yang ketiga, berdoa untuk saudara-saudara, untuk teman-teman, supaya ada sejahtera. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini mulai hilang sejahtera itu. Mulai hilang sukacita itu di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan supaya mereka tetap dapat bersukacita? Adalah kita berdoa bagi mereka. Sebagai bait Allah, sebagai tempat kediamannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa untuk kesejahteraan lingkungan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang yang kita jumpai, sehingga mereka pun dapat bersukacita. Sukacita bukan karena keadaan, sukacita bukan karena jabatan, sukacita ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita buka di dalam 1 Raja-Raja
pasal 9 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau saya dan saudara adalah tempat kediamannya Tuhan, maka yakinlah ketika saya dan saudara berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan ke hadapan Tuhan, maka seperti ayat yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ketiga, maka aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat nama Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Maka apa? Mata Tuhan, hati Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah sukacita kami. Tuhan, biarlah sukacita itu bukan hanya kami yang merasakan, tetapi malam hari ini sukacita itu pun menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kami. Sukacita itu pun menjadi bagian atas saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka malam hari ini. Biarlah matamu ada, hatimu ada bagi mereka, untuk mereka dapat menikmati sukacita, untuk mereka dapat menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Biarlah menjadi kecintaan bagi kami, untuk kami selalu rindu dan rindu diam dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, sederhana renungan firman yang kami dengar, tetapi biarlah Tuhan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku,